Tragedi kebakaran lapas Tangerang diharapkan jadi momentum untuk membenahi secara menyeluruh pengelolaan lapas di Indonesia. Masalah klasik soal overkapasitas seolah sulit mendapatkan solusi. Pengesahan RUU Pemasyarakatan dianggap dapat menjadi salah satu jalan untuk membenahi lapas. Benarkah demikian? Bagaimana selama ini pembenahan atau pengelolaan lapas di Indonesia? Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ada Bang Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, dan juga ada Mbak Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selamat malam Bang Denny, Bang Taufik Basari, Mbak Rika, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, apa Baik. kabar? Kabar Selamat baik. sehat. Ya, saya akan langsung ke Bang Taufik Basari. Bang Tobas, RUU Pemasyarakatan ini dianggap kemudian menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan lapas untuk dari hulu ke hilir begitu ya. Anda punya pandangan yang sama soal RUU ini memang sangat urgent untuk segera disahkan? Ya, RUU Pemasyarakatan saat ini adalah RUU yang urgent untuk segera kita bahas ya, karena memang ini memberikan salah satu kontribusi untuk upaya kita melakukan reformasi terhadap sistem pemasyarakatan. Tapi sekali lagi RUU ini bukan satu-satunya ya upaya kita untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan. Tetap juga dibutuhkan hal-hal lain ya seperti RKUHP, kemudian RUU narkotika, revisi terhadap undang-undang narkotika, dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak, ya aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, untuk bersama-sama memikirkan dan mengubah pandangan serta paradigma mengenai sistem pemidanaan kita ini, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan overkapasitas ini. Jadi RUU Pemasyarakatan hanyalah salah satu dari upaya yang sedang kita lakukan untuk memperbaiki problem ini. Oke, baik. Bang Denny, kalau tadi Bang Tobas katakan, oke RUU Pemasyarakatan penting, tapi juga tidak hanya sampai di situ, tapi juga harus ada yang lain, RUU narkotika misalnya, RUU KUHP. Artinya ini cukup kompleks, banyak yang harus diselesaikan. Anda melihat selama ini bagaimana pengelolaan lapas kita dan apa yang menjadi kekurangan sebetulnya yang terjadi selama ini? Pertama, saya otokritik kepada diri saya sendiri dulu, Mas Reinhardt, semuanya. Karena 3 tahun kesempatan saya pada saat mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, belum sempat menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar di lembaga pemasyarakatan kita. Memang persoalannya sudah sangat kompleks, sehingga minta maaf, saya pikir harus juga secara sadar, secara jujur mengatakan bahwa telah terjadi failed system. Sistem yang tidak berjalan sebagaimana harapan ideal kita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Over capacity itu adalah akibat, bukan sebab. Jadi over capacity yang sekarang salah satunya berkontribusi dengan terjadinya tragedi kebakaran di Lapas Tangerang, itu sebenarnya akibat dari banyak hal. Salah satunya yang sering disebut adalah overkapasitas. Tetapi sebenarnya overkapasitas sendiri itu juga akibat. Betul bahwa misalnya overkapasitas menyebabkan fasilitas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hak-hak warga binaan kemudian tidak terlayani sebagaimana mestinya. Listrik yang harusnya di Lapas Tangerang hanya untuk 600 warga binaan, karena itu kapasitas maksimalnya, harus kemudian diakses oleh 2072. Ada 245% overkapasitas. Tetapi sebenarnya overkapasitas lagi-lagi adalah akibat. Akibat dari apa? Dari politik hukum pemidanaan kita yang harus dibenahi secara mendasar. Lembaga pemasyarakatan kita harus melakukan reformasi yang mendasar agar bisa berfungsi kembali. Di sisi lain, politik pemidanaan kita, politik hukum pemidanaan kita juga harus dirubah sehingga arahnya bukan selalu kemudian menghukum, mempanis, memenjarakan, dan seterusnya. Coba lihat rancangan undang-undang kita, selalu muncul aturan tindak pidana, selalu muncul kriminalisasi, dan itu yang menyebabkan overkapasitas. Lembaga pemasyarakatan itu adalah ujung perjalanan yang akhirnya ibarat
aliran air, semua sampah kemudian terkumpul. Dan kemudian disitulah menjadi masalah. Begitu. Seperti itu kurang lebihnya. Contoh politik hukum narkoba, pemidanaan narkoba. Undang-undang narkoba sebenarnya sudah memberikan semacam guideline bahwa yang dijadikan sasaran kalaupun ada pemidanaan adalah bandar, gembong, paling tidak pengedar. Tapi faktanya, coba cek di lapas-lapas, maka yang terkena pemidanaan adalah pengguna, adalah pemakai. Yang sudah sering kita diskusikan, seharusnya pengguna atau pemakai itu bukan dipenjarakan. Tapi direhabilitasi begitu. Mereka itu korban. Mereka harusnya panti rehabilitasi arahnya. Saya punya pengalaman baru saja menengok salah seorang saudara di lembaga pemasyarakatan di Banjarmasin. Saya baru banyak beraktivitas di sana. Dan saya menjenguk dia bercerita ada di satu sel yang penuh, sesak, 20 orang. Dia bilang di antara 20-an orang itu hanya dia dan 1 orang yang tidak menggunakan sabu-sabu. 18 orang lain pemakai aktif. Jadi kalau kita memberikan pemidanaan kepada pengguna, yang terjadi adalah mereka makin tergantung dengan narkoba. Dan lapas bukan tempatnya bagi pengguna. Lebih dari 50%, Ibu Rika nanti akan punya angkanya, lapas kita yang sekarang over kapasitasnya 183% lebih, itu adalah karena pemakai, pengguna narkoba. Oke. Ya. Kota-kota besar, di kota-kota besar itu 70-80%. Poinnya adalah, kalau kita tidak benahi politik hukum pemidanaan kita, overkapasitas tidak akan pernah bisa kita selesaikan, dan itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, politik hukum pemidanaan yang Anda soroti. Nanti saya ingin Bang Tobas untuk mengomentari, tapi sebelum itu saya akan ke Ibu Rika terlebih dahulu. Ibu Rika, kondisinya sebetulnya seberapa padat, seberapa penuh lapas kita yang sehingga menimbulkan overkapasitas? Karena tadi juga Bang Denny katakan lapas-lapas ini kemudian juga diisi oleh para pengguna narkotika misalnya. Itu bagaimana potret di lapangannya? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang potret atau apa sih kondisi di lapangan. Overkapasitas sekali lagi memang sudah masalah klasik dan memang sekarang juga masih terjadi. Saat ini jumlah hunian secara keseluruhan itu ada 266.319 orang. Dengan kapasitas yang seharusnya 132.107 orang. Terdapat kelebihan lebih dari 100% kelebihan hunian. Tapi di beberapa lapas-lapas tertentu, termasuk lapas kelas 1 Tangerang, itu kelebihan kapasitasnya lebih dari 100%. Yang paling tertinggi bisa kami highlight adalah Lapas Bagan Siapi-Api. Ini sudah bertahun-tahun Lapas Bagan Siapi-Api menjadi top rank overcrowded tertinggi. Di kapasitas yang harusnya 98 terisi 127. Terjadi kelebihan kapasitas di 846%. Tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Denny Indrayana, itu Lapas Banjarmasin itu masuk ke top rank kelima dengan kapasitas yang seharusnya 366 diisi oleh 2.325. Terjadi kelebihan kapasitas lebih dari 500%. Betul sekali bahwa ini beberapa potret, dan seperti Tangerang terjadi kelebihan kapasitas 300%, dan hampir rata-rata di daerah Jabodetabek kelebihan kapasitasnya lebih dari 200%, atau rata-rata 300% atau 400%. Itu kondisi di lapangan. Memang tadi sudah disampaikan sekali oleh Pak Denny bahwa ini berdampak pada kami pelaksanaan proses pemasyarakatan, di mana dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan ini ada bagian-bagian yang harus diberikan dukungan, pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan perawatan. Dan ini berimplikasi dengan pelaksanaan tersebut. Diakui itu tidak, dan mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa ini terhubung sekali dengan anggaran. Ya, memang kami sangat berharap sekali memang kasus narkoba, khususnya pengguna, tidak harus masuk ke dalam lapas. Itu kalau memang bisa terjadi secara keseluruhan, ya, seluruh pengguna itu bisa mengurangi sampai dengan 40%
tingkat 40% kelebihan kapasitas. Itu sangat signifikan sekali. Apalagi memang apabila tidak seluruh pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lapas. Sudah kami sampaikan juga sebelumnya bahwa yang saat ini yang sudah ada legal standing-nya adalah di pasal 14A KUHP adanya kemungkinan kesempatan untuk dilakukannya pidana bersyarat untuk hukuman 1 tahun ke bawah. Itu sempat kami lihat di beberapa, itu kan pengawasan di Bapas, tapi memang sangat nilainya jumlahnya memang sangat kecil sekali terjadinya pidana bersyarat. Padahal kalau memang ini bisa terjadi, kami boleh menyampaikan best practice dari pelaksanaan pemidanaan anak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, itu bisa mengurangi tingkat hunian anak yang tadinya sempat di angka 6 ribuan, saat ini isi anak itu hanya sekitar 1.800-an. Itu terus menurun pada saat mulai diimplementasikannya sistem peradilan anak. Artinya apabila ini pun bisa dilakukan dengan terhadap orang dewasa, kenapa tidak? Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang memang sudah terpenuhi, dengan kasus-kasus yang sudah memang tertentu, petty crime, kasus-kasus ringan, begitu, dan nanti akan didukung lagi dengan undang-undang yang baru, misalkan KUHP yang memasukkan pidana alternatif yang tidak harus memasukkan pelaku tindak pidana itu ke dalam lembaga. Satu lagi juga ini, Mas, langkah-langkah sebenarnya sudah kami lakukan dengan pemenuhan pemberian hak kepada narapidana, pemberian remisi, PB, CB, dan CMB. Tapi itu juga belum menjadi solusi yang optimal. Kami juga sudah melakukan pemberian asimilasi dalam rangka pandemi di Permenkumham 10 2020, itu sempat mengurangi sampai dengan 20%. Tapi saat ini memang kembali lagi di 100% lebih, karena itu juga didukung dalam hal kami menghentikan masuknya tahanan ke dalam lapas maupun rutan. Cuman karena perkembangan di kepolisian juga tempatnya sangat sempit, akhirnya kami mengembangkan lagi IA3, boleh dipindahkan. Setelah itu kembali lagi meningkat. Dan memang dievaluasi beberapa di Permenkumham 24 dan 32, beberapa kasus memang kita evaluasi untuk tidak berikan asimilasi di rumah. Itu bagian kami respon terhadap masukan dan juga masukan dan pandangan masyarakat. Oke, baik. Bapak Ibu, kita break terlebih dahulu ya. Setelah break saya akan ke Bang Taufik Basari untuk merespon bagaimana kemudian perkembangan dari RUU Pemasyarakatan, RUU Narkotika, dan juga RUU KUHP yang tadi kita bahas, dan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa mengatasi soal overkapasitas dan juga pengelolaan lapas di Indonesia. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap di CNN Indonesia News. Saya langsung ke Bang Taufik Basari. Bang Taufik Basari, bagaimana persoalan regulasi ya, perkembangan dari RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, dan juga RUU Narkotika yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi di bagian hulu sampai dengan nanti ke hilirnya untuk permasalahan lapas, terutama yang overkapasitas ini? Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Denny tadi, bahwa kita harus membenahi politik hukum kita. Ya. Tapi saya justru ingin menambahkan bahwa tidak hanya politik hukum, tapi juga diikuti dengan paradigma berpikir, paradigma publik, dan paradigma aparat penegak hukum, yang semuanya saling kait berkait. Nah, untuk yang politik hukumnya, tentu kita bisa dimulai dengan membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan hukum yang bisa mendukung perubahan paradigma berpikir ini juga. Ya. RKUHP misalnya, kita coba mengetengahkan ada bentuk pidana lain ya, selain pidana di lapas ya, seperti kerja sosial. Kemudian di RUU Pemasyarakatan kita juga menekankan soal hak-hak narapidana, bagaimana kemudian mereka kita dorong agar ketika menjalani pembinaan pun juga di situ mereka akan mengejar dalam tanda kutip insentif untuk bertobat, sehingga bisa mereka mendapatkan hak-haknya untuk ketika mereka menjalani proses pidana ini. Kemudian undang-undang narkotika, meskipun saat ini pun kebijakan narkotika sudah mulai mencanangkan bahwa untuk pengguna dan pecandu itu adalah korban dan karena itu harus direhabilitasi, tapi kita akan berikan penguatan lagi di dalam undang-undang narkotika agar implementasinya menjadi konsisten. Nah, tapi selain dari perubahan politik hukum tersebut atau penguatan terhadap politik hukum tersebut,
paradigma berpikir ini juga menjadi penting. Tadi saya membenarkan apa yang dikatakan Prof. Denny, bahwa masyarakat kita ini seringkali melihat seolah-olah semua persoalan ini bisa selesai dengan pemindanaan. Ketika ada masalah, ada konflik, ada macam-macam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka obatnya adalah pidana. Seperti paracetamol lah, kita kepala pusing, obatnya paracetamol. Kita sakit perut, obatnya paracetamol. Jadi seolah-olah pidana menyelesaikan semuanya. Padahal tidak demikian, ya. Banyak alternatif penyelesaian di tengah-tengah masyarakat ini yang tidak melulu harus bentuknya pidana. Itu yang pertama yang harus kita kembangkan ke tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, paradigma aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga selalu melihat bahwa penyelesaian ini juga ujungnya harus pidana. Nah, oleh karena itu saat ini juga kita sedang mengembangkan pendekatan restoratif justice, khususnya untuk petty crime, untuk kejahatan-kejahatan ringan yang benar-benar harus menempatkan pidana ini sebagai ultimum remedium, sebagai pilihan yang terakhir. Apabila bisa diselesaikan tanpa proses itu, tanpa harus mengirimkan seseorang ke lapas gitu misalnya, ya itu yang akan didahulukan. Nah, ini penting bagi kita semua ya untuk membangun paradigma ini. Karena kalau misalnya kita masih menggunakan paradigma yang lama, meskipun tadi ada politik hukum yang sudah menetapkan ada restoratif justice, ada soal pendekatan kesehatan di dalam undang-undang narkotika ya, untuk pecandu harus direhab dan sebagainya, tapi ketika paradigma ini masih muncul ya baik itu di publik maupun di aparat penegak hukum, maka ini juga akan sulit berjalan upaya kita untuk melakukan atau mengurangi over capacity di lapas ini. Jadi semua harus saling berkaitan. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah kita harus menimbulkan kesadaran bersama bahwa pihak kepolisian harus sadar bahwa soal over capacity itu adalah tanggung jawab saya juga. Pihak kejaksaan juga harus berpikir begitu. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga supaya tidak over kapasitas, tidak overcrowding. Mahkamah Agung pun juga begitu. Ketika memutus perkara dia juga harus berpikir. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Rika, misalnya ada beberapa perkara yang sebenarnya dia bisa percobaan, ya kalau memungkinkan kenapa tidak untuk mengurangi overkapasitas tadi. Selagi kita menunggu proses RKUHP, RUU pemasyarakatan, RUU narkotika ini selesai dibahas, kita bisa mulai juga dengan perubahan-perubahan paradigma tersebut. Termasuk juga soal penahanan. Ya, penahanan ini kan juga menyumbang juga dia untuk overkapasitas karena mereka ditempatkan di rutan, kadang dititipkan di lapas dan sebagainya. Ya, selama ini paradigma aparat penegak hukum bahwa seolah-olah semua kasus itu ya harus ditahan. Padahal tidak demikian. Menurut KUHP penahanan dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya. Kalau ternyata syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya tidak mesti dilakukan penahanan. Nah ini konsep-konsep ini yang harusnya kita coba tekankan kepada aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum ketika melakukan tugas-tugasnya juga dalam kerangka berpikir nanti ujungnya seperti apa terkait dengan kasus yang sedang saya tangani. Nah, jadi mereka tidak hanya berpikir parsial apa yang sedang ditangani, tapi juga harus berpikir ujungnya nanti ketika di lapas akan seperti apa. Oke, perubahan paradigma satu hal yang juga tentu menjadi catatan oleh banyak pihak ya, Bang Tobas. Tapi kalau kemudian progres rancangan undang-undang ini, mengapa sampai saat ini juga belum ada perkembangan terbarunya? Sudah sampai di mana dan mengapa cukup takes time ini, Bang Taufik Basari? Ya, untuk ketiga RUU yang saya sebutkan tadi semuanya sudah ada di dalam prolegnas long list. Ya, untuk RKUHP dan RUU pemasyarakatan awalnya sudah sempat masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Tapi kemudian ketika kita menyusun prolegnas prioritas 2021, pihak pemerintah menarik keluar RKUHP dan RUU PAS sehingga tidak lagi masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Sementara RUU narkotika itu sudah masuk dalam prolegnas long list ya, tinggal nanti kita akan bahas kemudian apakah akan masuk dalam prolegnas prioritas 2022. Nah, tapi yang jelas di bulan September ini kita akan melakukan evaluasi terhadap prolegnas prioritas 2021 sekaligus juga menyusun prolegnas prioritas 2022. Kita harapkan ketiga RUU ini akan segera masuk dalam prolegnas prioritas tahunan. Baik, sebelum ke Mbak Rika, Prof. Denny silakan ada tanggapan? Iya, jadi kenapa RUU pemasyarakatan KUHP terutama itu sekarang tidak berjalan, kan karena sempat ada semacam penolakan dari publik. Penolakan itu dari yang saya baca adalah salah satunya terkait dengan norma-norma yang berhubungan dengan agenda pemberantasan korupsi.
Jadi kalau kita lihat perubahan Undang-Undang KPK kan dampaknya sekarang sudah kelihatan bahwa KPK kita relatif kemudian bisa boleh dikatakan dilumpuhkan lah. Meskipun tentu banyak masih teman-teman yang mencoba bekerja di sana dan beberapa terkait dengan isu tes wawasan kebangsaan kita tahu bagaimana dampaknya kepada beberapa penyidik yang sebenarnya handal dalam memberantas korupsi. Di RUU Pemasyarakatan dan RUU Anti Korupsi persoalannya sama. Ada bab-bab, ada norma yang kemudian dianggap mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi. Di RUU Pemasyarakatan ini ada pasal-pasal yang baik di ketentuan peralihan ataupun yang tadi terkait dengan hak-hak para narapidana itu sebenarnya menjadi sisipan, menyalip di tikungan untuk maksud membatalkan PP 99. Bung Reinhardt, PP ini terkenal sekali di narapidana tindak pidana khusus transnasional. Korupsi, narkoba, terorisme, dan sejenisnya. Karena dengan PP itu kesempatan untuk mendapatkan remisi dan sejenisnya itu diperketat. Ada syarat-syarat yang lebih sulit untuk didapatkan. Karena itu beberapa napi korupsi itu berulang kali, tidak hanya satu kali, berulang kali mencoba menguji pasal PP ini ke Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan ini dan seterusnya. Oleh Mahkamah Agung, permohonan itu ditolak. Dikatakan PP 99 sebagai politik hukum untuk menegaskan komitmen pemberantasan korupsi yang memberi syarat lebih ketat kepada napi korupsi, tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak diskriminatif. Diuji di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa narapidana korupsi mengupayakan pengujian PP itu dengan seolah-olah menguji Undang-Undang Pemasyarakatan. Ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi argumentasi yang mengatakan PP ini diskriminatif, melanggar HAM dan lain-lain sudah diuji baik di Mahkamah Agung PP-nya terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan maupun di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Pemasyarakatannya kepada Undang-Undang Dasar. Dua-dua lembaga ini mengatakan PP 99 itu konstitusional dan legal. Nah, Undang-Undang Pemasyarakatan salah satu persoalannya adalah dia menyelipkan pasal-pasal yang pada ujungnya akan menyebabkan PP 99 tidak berlaku. Itu sebabnya di antara lembaga-lembaga anti korupsi dan teman-teman aktivis anti korupsi ada penolakan yang cukup tegas terhadap rancangan undang-undang itu karena ada selipan-selipan titipan semacam ini. Itu yang harus sama-sama juga kita advokasi supaya maksud baik rancangan undang-undang pemasyarakatan tidak menjadi pintu masuk bagi beberapa aspirasi yang sebenarnya bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Oke, jadi soal remisi yang pasal-pasal yang dianggap kontroversial ya, soal juga kemudian napi boleh cuti dan lain sebagainya ini masih menjadi perdebatan ya, Prof. Denny, sehingga Betul. Ini ada kesalahpahaman bahwa PP itu menghilangkan hak napi, tidak. Terus kemarin saya sempat ditelepon Menko Polhukam. Ini ada isu apa ini tentang Joko Chandra? Katanya berkaitan dengan menghilangkan hak dia. Saya bilang PP 99 tidak menghilangkan hak narapidana. Remisi masih diberikan, tetapi syaratnya memang diperketat. Oke, Bang Tobas ada tanggapan soal pasal-pasal ini yang tadi dibahas? Oke, jadi begini, memang PP 99 ini keluar ketika Prof. Denny menjadi Wamen Kumham. Ya, sejak awal memang meskipun kita bersahabat, kalau tadi saya setuju dengan pandangan awal Mas Denny, Prof. Denny, dalam hal ini saya punya perbedaan pendapat. Ketika PP tersebut dikeluarkan, saya sempat juga mengutarakan pendapat saya soal ternyata ya nuansa dari PP ini justru bertentangan dengan apa yang kita diskusikan ini, ya, soal reformasi, soal sistem pemasyarakatan modern, di mana semestinya kita memberikan satu insentif bagi warga binaan untuk berlomba-lomba berbuat baik, untuk berlomba-lomba memperbaiki dirinya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan insentif berupa hak-hak narapidana yang semestinya sama tanpa membedakan latar belakang kasusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak hanya untuk kasus korupsi, ya, tapi juga untuk kasus narkotika dan terorisme. Kita tadi sudah membahas bahwa
untuk kasus narkotika itu penyumbang terbesar bagi over capacity. Ya. Dan mereka pun juga terkena dengan PP 99 ini. Ketika saya berkali-kali mengunjungi lapas, yang dikeluhkan oleh napi narkotika ya kepada saya secara langsung dan meminta untuk memperjuangkan adalah meminta agar PP 99 ini direvisi. Ya. Kenapa? Karena begini, salah satu tadi dikatakan oleh Prof. Denny bahwa ini penambahan syarat atau pembatasan untuk memperoleh hak-hak napi, ada salah satu yang memberatkan buat para napi. Kalau saya bicara soal napi narkotika ya, karena yang menyampaikan aspirasi adalah napi narkotika. Tidak seluruh kasus itu akan terbuka peluangnya untuk ada justice collaborator, ini salah satunya ya, contoh. Sehingga tidak bisa disamakan. Kalau ada kasus, dia ada kasus narkotika, dia tidak terbuka, tidak di kasusnya memang tidak terbuka peluang untuk justice collaborator, maka dia tidak akan mendapatkan haknya sama seperti hak napi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya napi, yang namanya warga binaan begitu masuk ke lapas, maka mereka semua sama, yaitu narapidana punya hak-hak yang sama ke semuanya. Karena setiap kasus itu harus tahan dulu Prof. Denny. Karena ada yang dia perannya yang satu ringan, perannya berat. Kalau ini yang perannya macam-macam itu disamaratakan dengan pembatasan-pembatasan di dalam PP 99. Jadi kalau menurut saya sebagai rangkaian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan, mendorong bahwa sekarang sistem pemasyarakatan itu sudah sistem pemasyarakatan yang modern, yang ingin memperbaiki, yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif, maka salah satu yang mesti kita kaji adalah PP 99. Jadi ini bukan seperti yang disangkakan bahwa ini adalah sisipan, tapi ini bagian dari bangunan berpikir bahwa ketika kita ingin mengedepankan sistem yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif itu, maka kita harus memperlakukan sama semua warga binaan, termasuk juga dengan hak. Ya, baik, nanti disampaikan Prof. Denny. Kita break dulu ya, Prof. Saya juga akan ke Mbak Rika, tapi kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Newscast. Diskusinya berlanjut ketika break, jadi saya akan lanjutkan kembali di segmen ini sekaligus segmen terakhir closing dari Bapak-Bapak sekalian dan juga Ibu Rika. Tapi saya harus kasih kesempatan ke Ibu Rika terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda tanggapi, Ibu Rika, dari soal RUU Pemasyarakatan misalnya? Dan oke, kalau kemudian soal regulasi dan rancangan undang-undang ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Tapi fakta bahwa overkapasitas tidak bisa harus dicari solusinya sesegera mungkin. Paling tidak dari yang terjadi kemarin di Lapas Tangerang. Apa yang dievaluasi dari Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan, Bu Rika? Sudah saya sampaikan ya bahwa memang penanganan over tadi juga jelas disampaikan oleh Prof. Denny bahwa overkapasitas ini ada sebabnya dan menyebabkan masalah-masalah lainnya. Ya, halo. Ya, kami bisa dengar, Bu Rika, silakan. Ya, sering. Jadi memang overkapasitas ini bukan, kalau kami belum menyampaikan, ini bukan permasalahan kami. Kami mohon dukungan dari semua pihak yang terlibat, yang menyebabkan dan yang akan menjadi solusi dari permasalahan overkapasitas. Bahwa overkapasitas ini bukan hanya sekedar tentang mengurangi jumlah hunian, tapi overkapasitas ini terhubung dengan proses pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan tidak akan maksimal apabila overkapasitas ini masih terus berlanjut. Untuk itu butuh dukungan dan juga edukasi kepada masyarakat, karena kami juga menyadari bahwa aparat penegak hukum juga susah, dalam tanda kutip susah untuk menerapkan hal-hal yang menjadi solusi, karena bisa jadi ada pertimbangan masyarakat, karena memang masyarakat kita juga masih berpikir bahwa bersalah ya di penjara, padahal tidak di penjara pun bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat, karena kepada masyarakatlah mereka akan kembali dan juga bergaul, berinteraksi dan berperan di masyarakat.
Gitu, Mas. Oke, baik. Prof. Denny, silakan Prof. Tanggapan dari Anda dan juga sekaligus jadi apa solusi yang bisa Anda tawarkan sebagai sebuah gagasan dalam permasalahan soal lapas yang terjadi di Indonesia ini? Baik, saya permisi kepada audiens untuk menyampaikan counter wacana apa yang disampaikan oleh Bung Tobas tadi. Pertama, diskusi yang kami lakukan ini sebenarnya sudah menjadi perdebatan di persidangan. Tadi saya katakan bahwa PP 99 itu legal atau tidak sudah diuji di Mahkamah Agung. Argumentasi yang disampaikan Bung Tobas sudah disampaikan di hadapan majelis hakim. Apakah PP 99 melalui pengujian Undang-Undang Pemasyarakatan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi? MK mengatakan juga konstitusional. Jadi pengujian di MK sudah dilakukan, pengujian di MK sudah dilakukan, sekarang mencoba dilakukan move melalui legislative review, perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan. Semua sudah diajukan argumentasinya berkali-kali di hadapan persidangan dan secara jelas MA dan MK mengatakan PP 99 tidak diskriminatif, PP 99 sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Tadi dikatakan harusnya hak-hak narapidana itu sama. Saya mengatakan adil itu tidak selalu sama. Saya posisinya berbeda. Kalau syarat napi korupsi yang telah merampok uang negara itu harus lebih berat dibandingkan syarat remisi masyarakat yang mencuri sandal karena lapar. Kalau syarat mendapatkan remisinya sama, itu bagi saya tidak adil. Dan ini harus kita lakukan pendekatan dalam agenda pemberantasan korupsi kita. Itu sebabnya PP 99 mengetatkan lagi PP sebelumnya yang sudah ketat sebenarnya. Terkait dengan tadi masalah pengguna-pengguna yang terjerat PP 99. Saya sendiri pada saat menjadi wakil menteri menghadapi dilema itu. Persoalannya bukan pada PP 99. Persoalannya adalah banyak pengguna yang karena mereka tidak punya dana yang cukup, kemudian tidak bisa ikut dalam praktek jual beli pasal. Kita harus mengakui bahwa tidak sedikit pasal pengguna itu diperjualbelikan. Kalau Anda tidak punya cukup uang, maka Anda kena pasal pengedar. Dan pengguna-pengguna di sini akhirnya terjerat pasal pengedar. Jadi PP 99 itu pada dasarnya ditujukan kepada pengedar bandar. Jadi bukan kepada pengguna. Harusnya kepada pengguna tidak diterapkan PP 99. Karena di situ ada angka hukuman 5 tahun lebih. 5 tahun lebih itu maksudnya di PP 99 adalah bagi pengedar bandar gembong. Satu hal lagi, PP 99 itu menerapkan restoratif justice. Jadi pada manula, pada yang sakit, pada anak-anak, remisi dan hak-hak narapidana itu diberikan kemudahan. Jadi PP 99 mengetatkan kepada koruptor, bandar gembong narkoba, kasus-kasus kejahatan lain, tapi memberikan kemudahan bagi manula, bagi ibu hamil, bagi anak-anak. Ini restoratif justice. Ini tidak berkontribusi besar terhadap overkapasitas. Bukti korupsi tidak sebesar itu. Kalau bandar gembong yang dijadikan sasaran, maka kapasitas kita tidak dipenuhi oleh pengguna. PP 99 tidak menyasar pengguna. Pengguna harusnya diberikan hak-hak napinya secara aturan di luar PP 99. Jadi Anda mendorong... Karena ini penutup, Mas. Karena penutup boleh satu, nggak sedikit aja. Singkat, Bang, Prof. Menurut saya, solusinya adalah ini harus menjadi presidensial issue. Kenapa? Karena ini lintas kementerian koordinator, tidak cukup Polhukam. Anggaran tadi itu Menteri Keuangan. Jadi isu pemasyarakatan harus menjadi atensi presiden langsung. Tidak cukup kalau presiden merasa ini perlu dibagi, silahkan wakil presiden misalnya. Tetapi ini adalah presidensial issue karena pemasyarakatan kita sudah menjadi sistem yang sekarang tidak berfungsi karena kompleksnya persoalan yang ada. Isu pemasyarakatan harus menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Bang Tobas, silakan dari Anda, tanggapan Anda, singkat.
Ya, tadi kita semua sedang membicarakan bahwa konsep pemasyarakatan modern adalah upaya kita untuk memperbaiki orang yang telah dihukum, ya. Sehingga ketika mereka menjalani pidana menjadi warga binaan, maka mereka akan berupaya sekeras mungkin harapannya ya dengan proses pembinaan ini berupaya untuk menjadi baik. Yang kebaikan itu kalau misalnya tadi salah satu hal yang tetap saya melihat bahwa PP 99 ini tetap menjadi penghalang, mau latar belakang kasus apapun itu, orang harus tetap diberikan dorongan agar berlaku baik di dalam proses menjalani pidana ini. Nah, kalau misalnya sudah kemudian diberikan batasan-batasan yang dia sebenarnya sudah ada hukumannya melalui putusan yang sebelumnya, tentu kita tidak bisa memberikan tambahan hukuman di luar putusan pengadilan, ya. Karena itulah tadi dikatakan Tidak ada sama. tambahan, Karena itu Mas. ini bentar saya Putusannya tidak selesaikan bertambah. Jenny, ya. Putusannya tidak bertambah. Silakan Bang Saya Tobas tidak dilanjutkan. Silakan Bang Tobas, silakan. Oke. Jadi menurut saya kenapa tadi saya juga kaitkan dengan soal paradigma berpikir, ya. Karena ini penting juga paradigma kita mendukung konsep pemasyarakatan yang sedang kita dorong supaya orang-orang tidak lagi menempatkan warga binaan ini seolah-olah menjadi orang yang harus terus-menerus kita hajar, kita bully, kita katakan sebagai orang tidak benar. Karena kita di dalam proses pemasyarakatan inilah kita berikan kesempatan kepada warga binaan untuk berbuat baik. Nah, dalam konsep inilah yang kita harapkan muncul di dalam paradigma semua pihak, baik publik maupun aparat penegak hukum, maupun juga politik hukumnya dalam pembentukan undang-undang maupun aturan-aturan hukum di bawah undang-undang. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita lakukan secara komprehensif, menyeluruh, sehingga maksud tujuan kita untuk mengurangi over capacity ini bisa dilakukan tidak sepotong-sepotong. Tadi saya setuju juga ini persoalan presidensial ya karena berkaitan dengan sektor-sektor yang sangat luas. Oleh karena itu, sama-sama kita dorong untuk reformasi di dalam sistem pemasyarakatan. Baik, Prof. Denny, Bang Taufik Basari, Bu Rika, diskusinya sangat menarik, tapi sayang waktu kita sangat terbatas, tapi paling tidak masyarakat bisa mendapatkan perspektif dari diskusi dan juga perspektif dari Anda bertiga pada malam hari ini. Mari kita akan lihat bagaimana kemudian momentum kebakaran di Lapas Tangerang bisa menjadi perbaikan, karena ini menjadi permasalahan yang ada di depan mata soal lapas yang overkapasitas, dan ada political dan juga goodwill dari semua pihak untuk bisa menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Terima kasih banyak Bang Taufik Basari, Prof. Denny Indrayana, dan juga Bu Rika Aprianti untuk malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Malam, terima kasih. Kami akan segera kembali, tetap di CNN Indonesia News.